PMK baru yang tentang puskesmas, di mana untuk Ya, Promkes kalau di PMK Puskesmas yang baru 19 tahun 19. 2024 itu masuk di klaster 1 nggih. Karena biar bisa kemana-mana mungkin maksudnya Ya, nggih Bu Dokter Sili. ya. Tetapi kalau di pedoman memang masih masih masuk di lintas klaster. Jadi nanti kemungkinan Di pedomannya pedoman yang juga akan masuk direvisi. manajemen, Oh, manajemen Bu Upi iya, ada juga. Iya, iya, iya. Yang baru di ya, pedoman manajemen yang ada baru. juga. Oke. Berarti masuk di Pedoman klaster ILP, 1. Ya, iya di ya. LP 1. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Jadi sudah cukup jelas nggih untuk jawabannya. Terima kasih Bu Dokter Sulis. Ini sudah waktunya sudah Ya, berakhir. Mungkin ada yang disampaikan untuk closing statement-nya. Silahkan. ya. Terima kasih Bu Upi dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah partisipasi untuk kegiatan pada hari ini. Semoga dengan integrasi pelayanan kesehatan primer dengan siklus hidup yang jadi dasarnya ini akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia menjadi sehat, screening, terdeteksi sehingga penyakit yang memberat ya itu bisa dikendalikan. Kematian ibu, kematian bayi, penyakit karena penyakit menular atau penyakit tidak menular yang menghantui masyarakat kita bisa terkendali dengan baik. Mungkin itu Upi dengan lintas klaster yang ada di puskesmas kita sesuaikan dengan kemampuan puskesmas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter Sulis untuk ilmu dan sharingnya serta diskusinya dan terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami akan menyapa untuk narasumber berikutnya, untuk Dokter Karyadi. Selamat siang, Dokter Karyadi. Selamat siang, Bu. Oke. Selamat siang. Eh, saya izin memperkenalkan untuk Dokter Karyadi. Mohon izin di share screen untuk CV-nya, Mbak Inaya. Ya. Kami akan memperkenalkan narasumber berikutnya. Ini adalah Dokter Karyadi. Beliau dari Fakultas Undip, Fakultas Kedokteran Undip, kemudian menjadi kepala puskesmas di Pelantungan sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga yang launching ILP oleh Kementerian Kesehatan, kemudian menjadi narasumber Rakerskesnas, WHO Seoul, terus kemudian Pertemuan Nasional dosen IKM, kemudian beliau merupakan tim penyusun pedoman kerja puskesmas. Jadi sama Bu Fatonah nggih. Kemudian menyusun pedoman akreditasi, menjadi narasumber kaji turu lebih dari 160 dinkes atau puskesmas ini luar biasa nggih. Jadi puskesmas-puskesmas lain tuh belajar dengan beliau di Puskesmas Pelantungan, mendapatkan penghargaan nasional, kemudian menjadi puskesmas pedesaan terbaik tahun 2024, kemudian menjadi puskesmas tempat kaji banding terbanyak di tahun 2020. Jadi luar biasa kita apresiasi untuk beliau Dr. Karyadi. Terima kasih dan silakan Pak Dr. Karyadi untuk waktu sepenuhnya kami persilakan mulai dari jam 10.19 sampai dengan 11.19. Terima kasih. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu materi. Sudah terlihat jelas ya, Bu? Sudah, Pak. Oke, sudah. Tinggal sepertinya belum penuh, belum full screen. Oh, sudah, oke, sudah. Oke. Oke, kita langsung saja karena waktu yang mepet. Bapak Ibu sekalian, di slide yang pertama ini ada tagline yang menarik di kanan atas ini ya. Di sini ada pelantungan solid, pelantungan lebih baik, harus bisa, yakin bisa, pasti bisa. Artinya ini kami dalam satu kecamatan eh, saling sinergi antara desa, kemudian camat, kemudian PKD yang lain itu bau-membau dalam masalah apapun ya, tidak hanya di kesehatan. Ini yang membuat kami, kekuatan lintas sektor ini yang membuat kami menjadi eh, bisa menerapkan ILP dengan sangat cepat, yaitu hanya butuh waktu 20 hari. Ya. Baik, ini tadi sudah disampaikan.
Bapak Ibu sekalian langsung saja kita punya beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Makanya kita perlu perubahan yaitu beban kesehatan yang Eh, masih sangat tinggi ya. Dokter Karyadi, mohon izin, Ya, Dokter Karyadi, ini ketutup kayak kotak hitam untuk dari tampilan di sini. Mohon maaf, mungkin di Bapak Ibu juga seperti itu apa enggak ya? Untuk ketutup ada kotak hitam. Oke, Terima kasih. sepertinya share screen-nya ke PowerPoint langsung, jangan ke desktop, Ibu. Mohon izin, dokter. Oh, oke. Ada kotak hitam ya. Atau mungkin tapi bisa Di next dibantu dulu Mbak saja. Ina ya. enggak Di apa-apa, next enggak apa-apa. dulu. Di atas nggak ada tulisannya itu, enggak apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nggih. Nah, Nggih, nggih. jadi beban Indonesia itu punya semboyan Indonesia Emas 2045, artinya memang kita harus mempersiapkan anak-anak kita ya yang sekarang di SD, di PAUD itu harus dalam kondisi sehat untuk bisa menjadi generasi emas. Makanya eh, tugas Puskesmas untuk bisa mendampingi masyarakat, seluruh masyarakat agar tetap hidup sehat ya. Kita nggak bisa mengandalkan kalau anak-anak cucu kita itu nanti setiap bulan harus sakit ya. Itu sulit untuk diandalkan jadi generasi emas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini puskesmas itu promotif preventif. Ini harus dikembalikan ke memang promotif preventif, artinya memang seluruh masyarakat itu punya keinginan. Keinginannya adalah eh, agar bisa hidup sehat dan panjang umur ya. Tentunya kalau di grup WA itu kan setiap ulang tahun pasti ucapannya semoga sehat dan panjang umur. Tidak semoga kaya gitu enggak. Tapi untuk bisa sehat dan panjang umur itu masyarakat banyak yang tidak tahu caranya ya. Banyak yang tidak tahu caranya. Makanya tugas puskesmas itu harus bisa melakukan identifikasi kebutuhan agar masyarakat itu bisa sehat dan panjang umur. Eh, Salah satunya adalah deteksi dini atau screening itu adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar kedepannya nanti bisa sehat, panjang umur, dan produktif. Ya makanya ini ayo kita ajak puskesmas untuk kembali ke fitrahnya yaitu promotif preventif. Kemudian proses perencanaan kesehatan di desa memang Bapak Ibu sekalian yang khususnya di puskesmas nanti coba apa main ke desa gitu melihat anggaran-anggaran yang ada di desa khususnya dengan dana desa yang luar biasa tinggi itu belum fokus pada kebutuhan masyarakat. Ya. Contoh misalnya kalau kita melakukan SMD kebutuhan masyarakat itu eh, eh, masalah di masyarakat itu kan perilaku. Tapi nanti coba dilihat anggaran di desa. Anggarannya adalah beli stik kolesterol, beli obat, beli ambulan. Jadi nggak nyambung antara antara masalah dengan anggaran itu nggak nyambung. Makanya tugas puskesmas untuk bisa mengawal ini ya agar desa itu anggarannya Hmm? ya agar desa itu Tutup anggarannya banget. sesuai dengan masalahnya. Ya, Udah siap-siap sih. ada yang bocor ya. Dok, oke. Dokter Karyadi, ini ada masukan dari para peserta, PowerPoint-nya ketutup. Apakah boleh diizinkan yang share screen Bu Inaya? Boleh, boleh. Terima kasih. Ya, boleh. Boleh, nggih. Mbak Inaya, bisakah Silakan. share screen? Nggih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Dokter Karyadi karena ini yang ditunggu-tunggu jadi para peserta mengharapkan presentasi dari Dokter Karyadi. Nggih. Mbak Inaya, silakan untuk PowerPoint-nya di share screen. Mohon izin ditunggu, masih loading ya, dokter. Nggih, masih on the way, nggih. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf nanti karena beliau ini merupakan pionir untuk ILP di Jawa Tengah dan mungkin di banyak yang kaji banding ke Puskesmas Pelantungan. Nanti mohon jika ada yang bertanya dimanfaatkan nggih Bapak Ibu. Ya, kurang full screen. Oke,
Oke ya, kita lanjut ke tadi kami ulangi proses perencanaan kesehatan di desa sebisa mungkin nanti masalah yang ada di masyarakat itu yang paling banyak adalah perilaku. Itu desa juga bisa menganggarkan masalah perilaku, bukan eh, tentang obat, tentang alkes, tentang ambulan dan lain-lain. Artinya kita harus dampingi desa agar anggaran-anggaran di desa itu sesuai dengan masalah yang ada di desa. Nah, di kami, contohnya kalau masalahnya perilaku, ya nanti yang dianggarkan adalah kader. Itu sebagai ujung tombak dalam penyuluhan masyarakat-masyarakat tadi. Ya. Kemudian aplikasi banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kemarin dari Kemenkes, itu Petgen itu yang ke Pelantungan 2 minggu mengidentifikasi aplikasi yang harus kita input. Itu ada sekitar 63. Nah, ini nanti ke depan akan disimplifikasi, artinya akan disederhanakan. Jadi nanti prinsipnya dalam gedung simpul, luar gedung asik. Nah, nanti yang dalam dan luar gedung itu saling ikut luar gedung atau dalam gedung nanti hanya sederhana seperti itu. Untuk saat ini aplikasi-aplikasi yang ada monggo silahkan dimanfaatkan dulu nanti sambil disimplifikasi oleh teman-teman Pusdatin. Kemudian kita punya di Indonesia khususnya apalagi ini hanya di Jawa ya. Kalau di luar Jawa itu kan kondisi geografis sulit banget ya, sulit artinya menjadi tantangan bagi kita untuk bisa memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan bagi kita untuk bisa memantau eh, kondisi-kondisi penyakit tercepat gitu. Nah, ini punya tantangan. Slide selanjutnya. Nah, makanya Kemenkes mengeluarkan kita harus transformasi. Jadi prinsipnya mudah sekali. Transformasi itu Bapak Ibu sekalian ada 3 prinsip di sini. Slide. Next. Nah, pertama adalah kita fokus pada orangnya, pada masyarakatnya, yaitu siklus hidupnya. Jadi tidak pada penyakitnya. Makanya di Pelantungan nanti tidak ada satupun programmer. Ya, karena kita sudah semua program-program yang berjalan itu sudah include pada masing-masing klaster. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan pelayanan tadi. Nanti ada unit pelayanan kesehatan di desa. Kalau di Permenkes 19 2024 itu nanti Pusdu PKD ataupun yang lain namanya unit pelayanan kesehatan di desa. Nah, ini pun bisa sampai posyandu. Kemudian yang ketiga fokusnya adalah memantau kondisi-kondisi yang sudah diinput di berbagai desa, di berbagai unit pelayanan, di berbagai klaster, itu kita pantau. Nah, ini prinsipnya ILP itu hanya seperti ini. Ya, kalau dibikin mudah akan sangat mudah sekali karena prinsipnya sekarang kita fokus pada siklus hidup atau orangnya, bukan pada penyakitnya. Kemudian yang kedua dekatkan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah pantau. Sudah itu yang prinsip yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh ILP. Slide selanjutnya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ini nanti mungkin yang kami sampaikan itu bukan bersifat menggurui, tapi ini implementatif yang kami lakukan di Puskesmas Pelantungan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian membaca pedoman, monggo baca dulu KMK nomor 2015 tahun 2023 tentang juknis ILP. Ini yang ada garis merahnya, yaitu garis merahnya dari Puskesmas sampai di posyandu atau di masyarakat. Kalau langsung membaca pedoman akan sulit karena di sana sudah per klaster. Ya. Nah, monggo Bapak sekalian baca dulu KMK 2015-2023, kemudian kebetulan sudah turun juga Permenkes 19 2024, enggak beda jauh, hanya tata hubungan kerja yang berubah sedikit, kemudian baru dibaca pedomannya. Nah, nanti di ILP itu di Puskesmas ada 5 klaster, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian kunci pokoknya adalah di desa atau kelurahan, di mana di sana ada 1 bidan, 1 perawat, 2 kader. Nah, ini sebagai pembina wilayah, artinya bertanggung jawab terhadap apapun masalah data morbiditas dan capaian cakupan pelayanan yang ada di desa masing-masing. Dan nanti ada 2 kader ini penugasan oleh desa, ya.
oleh desa biasanya ya, dibantukan itu pakai dana desa. Nah, di sini pengobatannya sederhana atau pengobatannya terbatas. Misalnya di unit pelayanan kesehatan di desa, misalnya Pustu atau PKD kok ketemu tensi 140/90 diapain? Rujuk ke puskesmas. Nah, nanti di puskesmas ditangani oleh dokter. Kalau sudah baik, dokter di puskesmas yakin ini bisa dilanjutkan di desa ya nanti dirujuk balik ke desa masing-masing untuk dipantau selanjutnya. Ya, nah, misalnya ada GDS 190 diapain? Diedukasi dulu karena belum DM. Nah, nanti kalau sudah DM ya dirujuk ke puskesmas dulu. Nanti oleh dokter puskesmas akan diterapi. Kalau sudah yakin ini bisa dilanjutkan di desa, akan dirujuk balik ke desa untuk dilanjutkan oleh eh, para nakes yang ada di unit pelayanan kesehatan di desa. Ya, kecuali memang seperti di Pelantungan, kami sudah RME sampai seluruh desa dan telemedicine sampai seluruh desa, artinya untuk disabilitas atau orang tua yang lain dan lain-lain yang sulit ke puskesmas, itu tentunya kita fasilitasi dengan telemedicine. Artinya eh, nakes yang ada di desa itu sudah cukup dengan telemedicine, itu bisa meneruskan terapi yang dokter di puskesmas. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, untuk dua kader ini bukan pembantu ya, ini pemberdayaan dari desa. Artinya memang harus ikut proses perencanaan kesehatan di desa dan sebagai koordinator kader-kader yang ada di Posyandu. Dan diusahakan dua kader ini jangan ikut proses pelayanan kesehatan yang apa? Yang tadi komprehensif tadi karena sudah masuk ke RME. Karena untuk RME memang ada hak akses eh, tertentu ya, tidak boleh semua orang bisa membuka rekam medis. Artinya hanya bidan dan perawat yang bisa membuka atau ikut pelayanan dalam rekam medis. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya nanti ada yang di tingkat masyarakat ada posyandu yang berjalan saja. Artinya sekarang diintegrasikan jadi satu ya, mulai dari ibu, balita, remaja, posbindu, lansia itu jadi satu nama posyandu. Nah, pelaksananya monggo tidak eh, biasanya tidak bisa selesai satu hari, di lain hari tidak apa-apa, tergantung kesepakatan antara kader dan masyarakat. Ya. Nah, nanti posyandu ini, nakes khususnya bidan desa sebagai penanggung jawab eh, wilayah itu bisa mendampingi, ya, bisa di meja 3 atau 4. Dan biasanya di kami eh, didampingi oleh bidan desa dan prokes ataupun gizi, ya bergantian. Tidak lagi ada programmer lansia, programmer PTM itu ikut posyandu sudah tidak ada karena sekarang sudah tidak ada programmer, ya tidak ada programmer. Next, next. Nah, inputan-inputan ini tadi di sebelumnya ya, sebelumnya Bapak Ibu kan. Nah, nanti di puskesmas pakai RME, di desa pakai RME. Aduh, setelah ini ya, klik next sekali. Nah, nah nanti di puskesmas ada memakai RME, kemudian aduh, kembali ke sini. Nah, Bu, ya nanti pelaporan di puskesmas pakai Simpus, kemudian di eh, unit pelayanan kesehatan juga pakai Simpus, kemudian di Posyandu pakai microsite di Komdat. Dalam hal ini kami belum memakai ASIK karena ASIK memang untuk saat ini baru tahap pengembangan. Ya, jadi prinsipnya ILP adalah pelayanan kesehatan secara komprehensif terintegrasi dengan berbagai program dan terintegrasi dari tingkat pelayanan di puskesmas, puskesmas pembantu sampai posyandu serta terkoneksi dengan sistem kesehatan informasi kesehatan yang terstandar. Ini ya, kesimpulan dari ILP ya ini ya. Next, kita lewati ini. Next.
Nah, ini Bapak sekalian kami bisa cepat menerapkan ILP karena memang di Provinsi Jawa Tengah khususnya baik Dinkesprov, Dinkeskap maupun lintas sektor yang ada di khususnya Kecamatan Pelantungan sangat sangat support ya sangat support. Kemudian di tingkat kabupaten UPD-PD juga support termasuk Dispermasdes, Camat, Baperlitbang ataupun inspektorat itu sangat support. Makanya kami sangat cepat dalam menerapkan integrasi layanan primer. Next. Nah, kita buat roadmap ini ya agar bisa cepat tadi. Waktu itu dinas memberitahu ke kami butuh berapa bulan untuk bisa menerapkan. Kebetulan waktu itu bulan November. Nah, kami jawab nggak butuh berbulan-bulan, kami hanya butuh waktu 20 hari. Ini tentunya punya alasan. Artinya apa? Kami Desember harus bisa launching agar nanti kalau ada desa yang belum menganggarkan kita masih bisa eh, intervensi ya intervensi nanti 2024 sebisa mungkin dianggarkan dana desa. Kalau kita launchingnya di Januari 2024 tentu sulit karena dana desa sudah jadi APBDes. Klik. Nah, ini tadi hanya butuh waktu 20 hari, akhirnya mulai dari pemberitaan sampai di launching tadi, termasuk penyusunan dokumen dan lain-lain itu selesai dalam waktu 20 hari. Nah, yang penting dari roadmap ini adalah pemetaan sumber daya. Ya, pemetaan sumber daya artinya memang harus pinter-pinter ini untuk kepegawaian, khususnya di klaster 1. Di sana SDM ya, manajemen SDM harus pinter-pinter membuat ABK dan Renbud. Ya, artinya nanti kita tenaga itu seperti apa itu sesuai dengan ABK dan Renbud yang kita susun. Kemudian kita punya hampir 35.000 jiwa, kemudian punya 12 desa dan 55 posyandu. Next. Nah, ini kami tampilkan SOTK sesuai dengan Permenkes 19 2024 Bapak sekalian. Nanti ada 5 klaster ya, klaster manajemen, ibu anak, kemudian dewasa lansia, P2M dan P2M dan Kesling dan lintas klaster. Klik, Mbak. Klik. Nah, klik lagi. Nah, ini di klaster manajemen itu diperkuat di manajemen sistem informasi dan digital yang dulu itu SIP. Karena di sini sebagai validator dan bank data puskesmas. Karena sudah tidak ada programmer, semua laporan nanti masuk di sistem informasi dan digital ini. Ya, jadi nanti kalau dinas minta data PTM misalnya, karena di dinas masih eh, kasih itu ya, kasih itu program itu. Dan nanti PTM ya nanti klaster 3 minta data ke sistem informasi digital ini sebagai bank datanya puskesmas untuk disampaikan. Ya, kemudian ada integrasi antara UKM dan UKP yaitu di klaster 2, klaster 3. Di klaster 2 ini ada ibu, anak, dan remaja. Ibu di sini hanya fokus pada Bumil, Bulin, Bufas. Artinya kalau di luar itu, misalnya ada ibu sakit gitu ya masuk dewasa. Tapi kalau masuk dalam Bumil, Bulin, Bufas sampai 41 hari setelah melahirkan itu masuk di ibu. Kemudian ada klaster 4 yaitu klaster P2M dan Kesling. Di sini memang di kami tidak ada pelayanan. Di sini sifatnya dia menanggulangi atau mencegah penyakit menular agar tidak menular kemana-mana. Jadi untuk penyakit-penyakit yang sebelum diagnosa baik TB atau penyakit menular itu selesai di klaster 2, klaster 3. Nanti klaster 4 akan membaca bahwa ini ada penyakit yang berpotensi menular. Nah, dia akan melakukan investigasi ataupun PE atau yang lain. Ya. Kemudian ada lintas klaster di sini, ada hal baru, karena di sini ada krisis kesehatan. Kebetulan di kami dalam minggu ini memang banyak bencana ya di atas itu ada tanah longsor, di bawah ada banjir. Nah ini ada krisis kesehatan di sini fungsinya sangat vital untuk saat ini. Artinya memang sebelum Forkompinsa atau Pak polisi, Pak tentara datang itu tenaga kesehatan sudah ada
sana di lokasi longsor karena memang nakes sudah tersebar ke seluruh desa. Slide. Nah, ini kebetulan kami punya 12 desa, kami gambarkan manajemen jejaring nanti membawai 12 desa dan FKTP yang lain atau TPND yang lain. Nah, ini di sini terlihat jelas bahwa 12 desa ini ada satu bidan sebagai penanggung jawab wilayah dan dibantu satu perawat. Itu 12 desa terisi semua dan buka setiap hari. Yang sudah buka setiap hari. Nah, ini tadi yang vital adalah tadi pentingnya pemetaan SDM oleh manajemen SDM di klaster 1. Ya. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran-gambaran yang kiri itu adalah gedung kami sebelum ILP waktu akret. Dan yang kanan itu setelah ILP. Bapak Ibu sekalian tidak usah berpikir fisik untuk ini. Karena apa? Tidak merubah apapun. Hanya merubah nama yang dulu itu di sini ada tertulis pemeriksaan umum. Sekarang kita ganti ruang dewasa. Yang dulu di sini ruang MTBS kita jadikan ruang balita dan prasekolah. Kemudian yang dulu ruang KIA kita jadikan ruang ibu. Itu aja. Ya, jadi eh, nggak usah berpikir macam-macam karena untuk ILP ini yang dirubah adalah sistemnya, ya. Sistemnya yaitu siklus hidupnya tadi. Ya. Slide. Nah, ini untuk mencapai tadi ILP seperti apa, kami memang harus komit. Ya, seluruh karyawan harus komit. Syaratnya memang menjadi syarat bagi kami, semua karyawan yang di puskesmas itu harus mendukung. Salah satu mendukung itu apa? Ya tadi, semua karyawan di Puskesmas Pelantungan dari 52 untuk saat ini, itu semuanya bisa komputer. Baik itu petugas kebersihan atau penjaga malam itu semuanya bisa komputer. Artinya tadi nanti tidak akan merepotkan temannya kalau ada tugas-tugas yang harus tugas-tugas pribadi yang harus dilakukan. Untuk saat ini kan banyak ya, EKIN, SKP, dan lain-lain itu sudah bisa mengerjakan sendiri. Dan apalagi untuk SOP-SOP mereka juga sudah membuat sendiri karena memang sudah bisa komputer semua. Nah, kemudian kami selalu berdiskusi dengan Pak Camat dan desa untuk mencari solusi nanti ILP itu seperti apa. Kami turun ke desa tidak memberi beban kepada desa, tapi kami mencari solusi agar dana desa itu bisa fokus pada tadi masalah-masalah masyarakat di desanya masing-masing. Kemudian support dari atas juga luar biasa, di Kesprov juga support ke kami, kemudian dari kabupaten, dinas kabupaten juga kami, Balkesmas Ambarawa itu juga support ke kami. Slide. Akhirnya untuk 4 November itu kita launching 4 desa dulu, karena memang tenaga waktu itu kurang. Kemudian 8 Januari kita ILP seluruh desa. Ya, seluruh desa. Memang Dinkesprov waktu itu atau di kabupaten cukup satu desa sebagai lokus, tapi terus terang waktu itu kami yang ngeyel, kami tidak mau karena apa? Kami punya alasan kalau nanti hanya lokus akan sulit mencari dampak apa sih ILP. Makanya kami totalitas, kami ILP-kan seluruh desa agar kami nanti bisa membaca dampaknya apa sih ILP ini dan itu. Dan itu sudah bisa kita rasakan untuk saat ini. Dan dari desa memang supportnya luar biasa, apalagi Pak Camat juga lintas sektor support luar biasa. Kemudian Pemdes mendukung dari dana desa, wifi, gedung-gedung PKD itu juga diperbaiki oleh desa untuk nanti yang di desa itu untuk alkes, untuk obat, untuk nakes itu dari Puskesmas, sementara desa adalah mebler, ya mebler. Kemudian eh, dari Balkesmas Ambarawa pun langsung memonaf ke posyandu yang ada dan PKD yang ada di wilayah kami. Ya, slide. Nah ini Bapak sekalian, contoh dukungan dari tingkat kecepatan di desa itu masih waktu itu sudah langsung membuat SK-SK ya. Ini memang penting karena untuk mencairkan dana desa itu harus ada SPJ dan desa sudah support luar biasa. Ya. Dan kecamatan pun sudah support luar biasa. Di sini memang masih SK Pokjanal.
Permendagri 13 2024 tentang posyandu itu kan nanti tim pembina, tapi itu juknisnya belum keluar. Tapi untuk sementara kita masih pakai Pokjanal. Slide. Nah, ini kami punya 12 desa, ya, masing-masing sudah dikunjungi ke kaji banding semua karena memang kami gilir ini di sini. Kami untuk saat ini memang sudah lebih dari 200 ya yang berkunjung ke kami. Artinya memang ini desa kita puter ya, kita puter. Akhirnya desa bersiap juga, ya, bersiap juga. Dan ada 20 itu sebenarnya dan 10 PKD ini kita samakan dalam pelayanannya, ya. Karena di Kendal sendiri untuk petugas di Pustu sudah dilatih semua. Ya, kemudian PJ-PJ cluster juga dilatih semua. Slide. Ini contoh tampilan di PKD, gambar yang tengah ini, yaitu ada bidan, perawat, 2 kader. Tampilan rapi, ya tampilan rapi. Ya, jadi salah satu untuk bisa menangkap pasien-pasien yang menumpuk di Puskesmas Induk adalah di desa harus bisa melayani dengan baik. Harus terstandar juga. Petugasnya juga harus sudah terlatih semua. Termasuk kemasan-kemasan obat pun ataupun obat jenis apa jenisnya itu juga harus sesuai dengan yang ada di puskesmas. Tergantung nanti pelimpahan wewenang yang diberikan oleh apoteker dan dokter kepada paramedis seperti apa. Tapi kemasan kami di desa pun kalau di puskesmas pakai klip ya di desa nanti pakai klip. Kalau di sini pakai ya, harus sesuai dengan tidak membedakan ya, tidak membedakan. Artinya memang kita harus bisa melayani masyarakat dengan baik ya, dengan baik. Dan support dari desa berterima kasih karena akses menjadi lebih mudah untuk pasien-pasien yang memang kebetulan di pegunungan jarak itu ada yang sampai 15 kilo itu kan akan lebih enak masyarakat desa kalau di desanya masing-masing sudah ada unit pelayanan kesehatan di desa yang bisa melayani dan kami fasilitasi dengan telemedicine. Artinya kalau memang sulit untuk dirujuk ke puskesmas nanti ada telemedicine dari nakes di desa itu dengan dokter di puskesmas. Nah ini kaji banding kami luar biasa banyak di seluruh Indonesia ke kami. Ya, dalam setahun kemarin 2024 Januari sampai 2000 Desember itu kami nggak sih istirahat. Artinya Senin sampai Kamis itu selalu ada yang kaji banding. Ya, untuk Jumat Sabtu kan biasanya untuk webinar kayak gini. Ya. Slide. Nah ini alur. Ini slide selanjutnya kita perjelas saja dengan alur yang sederhana. Slide. Ini contoh alur sederhana Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti Bapak Ibu sekalian secepatnya ILP ini harus dilakukan karena minggu depan kemungkinan PKG, Puskesmas Lantungan kebetulan juga yang ikut juga apa tim tim dalam diskusi PKG dengan Kemenkes, itu nanti kami include-kan di pelayanan sesuai dengan yang sudah ada. Ya, jadi nanti pasien datang diidentifikasi kebutuhan apakah butuh kursi roda, butuh krek, butuh penerjemah, atau butuh yang lain. Itu dilayani di depan, kemudian di screen visual apakah nanti gawat atau bersalin. Enggak, kalau gawat dan bersalin nanti langsung ke ruang gawat darurat atau ruang persalinan. Kalau enggak nanti akan terlihat karena di depan itu sudah jelas. Misalnya tadi ya ada yang kontrol TB itu jelas, itu infeksius. Nanti langsung ke ruang infeksius. Kalau enggak nanti kalau ket pendaftaran nanti di input oleh RME petugas rekam medis nanti masuk di klaster 2, klaster 3 atau gigi mulut. Nah, nanti dilayani secara komprehensif di sini termasuk screening juga dilakukan di sini di klaster-klaster ini. Kalau butuh pelayanan lainnya nanti dirujuk internal misalnya lab atau klaster yang lain gitu ya. Ya, nanti butuh konsultasi ulang nanti dikembalikan di klaster 2, klaster 3 atau gigi mulut tadi. Nah, ini yang membedakan dengan ILP adalah setelah selesai pelayanan komprehensif di klaster 2 atau klaster 3 atau di mulut, nanti pasien-pasien ini kita edukasi untuk kontrol ke desa atau unit pelayanan kesehatan di desa masing-masing. Kita beritahu kepada nakes yang ada di desa nanti untuk memantau pasien-pasien yang harus dipantau dari yang sudah berkunjung ke puskesmas. Nah, nanti nakes di desa itu akan
memberitahu ke kader-kader yang ada di posyandu, ya, agar bisa kontrol apa ya, promotif preventif di posyandu. Kalau yang harus datang nggak datang ini harus nanti kader-kader itu kunjungan rumah. Nah, hasil-hasil kunjungan rumah nanti dibicarakan di unit pelayanan kesehatan di desa, yaitu Pustu dan PKD itu setiap minggu. Ya, setiap minggu di sana. Nah, nanti hal-hal yang dibicarakan di sini bisa data itu diberikan kepada desa agar desa itu punya data. Kalau dari desa tidak punya data untuk penganggarannya kan kacau juga. Nah, nanti bulanan itu petugas pustu atau PKD itu rapat di puskesmas dalam bentuk logmin, ya, kita melakukan monef itu di logmin, nanti capaian-capaian bulanan di desa masing-masing seperti apa itu kita lakukan di sana. Slide selanjutnya. Ini klaster 4 kebetulan sebelum ILP, klaster 4 itu sudah ILP banget dengan SKDR-nya, apalagi sekarang diperkuat oleh surveillance dan keseling. Nah, nanti diperkuat oleh surveillance dan keseling, kebetulan di kami ada. Ya. Slide. Ini Bapak sekalian nanti pelayanan di Pustu atau PKD atau di desa itu seperti ini. Kalau ada ruangan lebih ya bisa dipisah, itu ruang ibu, apa ruang klaster 2, kelas 3 gitu ya, ruang itu. Tapi kalau enggak ya dalam satu ruang itu enggak apa-apa. Yang penting proses-proses rujukan itu kalau gawat ya jangan distabilisasi dulu, jangan langsung eh, misalnya sesek gitu ya, langsung suruh ke puskesmas. Nanti harus distabilisasi dulu dengan diberikan oksigen dan lain-lain. Jangan langsung disuruh sendiri ke puskesmas. Ya, slide. Ini contoh Bapak sekalian, nanti di Pustu itu pelayanannya terbatas, kemudian ada pemberdayaan yaitu diskusi atau rapat mingguan tadi. Rapat mingguan antara kader, bidan desa, dan perangkat desa tadi membahas data morbiditas dan capaian pelayanan, cakupan pelayanan yang ada di desa masing-masing. Ya. Slide. Ini jenis pelayanannya Bapak sekalian nggak beda jauh dengan dulu sebelum ILP, hanya sekarang memang menambahi screening-screening, ya. Kemudian ada kewenangan di puskesmas nanti seperti apa, di puskesmas seperti apa, di posyandu seperti apa. Slide. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu slide lagi ke dewasa. Nah, slide terus. Ya, stop. Bapak sekalian di sini kelihatan banyak sekali screening di sini. Bagi kami waktu itu kami lakukan dengan kondisional, situasional. Kalau pasien misalnya vertigo atau pusing banget ya jangan di screening. Nanti dia kita pesan 3 hari untuk kontrol ke desa. Nanti kalau sudah membaik di screening di desa. Bahkan waktu itu kalau pasien lumpuh itu ya tidak kami screening, tapi kami anjurkan untuk ke kontrol ke desa nanti di unit pelayanan kesehatan di desa itu yang melakukan screening. Dan sekarang itu berhasil juga karena di Puskesmas Induk sekarang sepi ya, sekarang sepi. Semua screening itu bahkan bisa dilakukan di desa. Dan monggo Bapak sekalian, Anda usah pusing dengan banyak screening ini situasional, kondisional. Ini dampaknya nggak ada. Ya, banyak nanti masih banyak kematian ibu, masih banyak orang stroke, masih banyak orang yang bergejala. Harus pasien tahu, tidak normal pasien harus dikasih tahu, ya harus dikasih tahu. Nanti ke depan seperti apa itu harus dikasih tahu, ya. Slide. Nah, karena di Oh, itu rekam medis Pak di Indonesia itu Pak kan Haryadi, banyak ribuan.
Waktunya masih ada 4 menit lagi. Terima kasih. Ya, oke. Kebetulan di rekam medis kami belum bisa apa, slide, Mbak. Nah, ini kami kebetulan di desa dan di pegunungan lereng Dieng, kami bisa RMS seluruh desa dan telemedicine seluruh desa. Klik, Mbak, next. Nah, ini ya, kami bisa RMS dan telemedicine seluruh desa. Nah, ini tampilan screenshot rekam medis kami, yaitu yang biru di Indo, yang hijau di Pustu atau di PKD. Nah, sekarang pasien bergeser ke desa semua. Ya, slide. Ini grafik pasien-pasien seluruhnya sekarang sudah menyebar ke desa. Slide. Terus ini hanya perbandingan aja. Slide nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini data posyandu di Januari itu kadang masih ada posyandu itu yang kunjungan untuk usia dewasa itu masih nol, tapi kami monef sampai September itu sudah ada yang di atas 50%. Artinya sudah ada peningkatan-peningkatan sesuai dengan kompetensi kader yang sudah kita latih dan kita nilai. Slide. Nah, ini kita berikan kebebasan kepada bidan desa untuk berinovasi, untuk mendatangkan sasaran posyandu. Contoh, di usia sekolah itu ada anak-anak sekolah ngumpul. Nah, bidan desa koordinasi dengan guru sekolah, nanti sebelum pulang ke rumah, setelah pulang dari sekolah itu suruh mampir di posyandu. Nah, kemudian ini yang usia dewasa itu eh, Mbak Bidan Desa dengan kader itu melakukan posyandu itu malam hari. Artinya bapak-bapak yang siang itu sulit datang posyandu bisa dilakukan posyandu pada malam hari. Slide. Ini kami punya 293 kader, sudah kita latih eh, sekitar 146, ya nanti masih ada yang belum kita latih ada 75, nanti kita selesaikan di 2025. Yang kebetulan memang yang utama belum banyak ya, belum banyak. Slide. Nah, Bapak sekalian untuk pencatatan pelaporan, kami tadi bank data atau validator data di klaster 1, manajemen sistem informasi digital dan sistem informasi dan digital tadi, setiap bulan merangkum Simpus, kemudian ASIK, atau laporan 12 desa. Ya, laporan 12 desa itu seluruh bidang desa kita berikan spreadsheet untuk diisi. Nanti oleh klaster 1 ini diinput di ASDK akan menganalisa sendiri. Artinya memang masih butuh menginput untuk di ASDK karena ASDK belum bisa menarik data eh, dari Simpus, ASIK dan lain-lain. Tapi ini sebagai jembatan transformasi menuju platform Satu Sehat nanti. Ini Pusdatin membuat ASDK ini sebagai transisi ya, transisi. Slide. Nah, nanti tadi spreadsheet isinya apa? Klik next. Isinya adalah ini. Nanti bidan desa itu mengisi ini setiap bulan. Kemudian nanti setelah diisi tadi, tampilan tadi kita sudah ini sudah membuat PKP 2024. Nanti sudah kita bikin per klaster ya, per klaster. Hasil dari PKP ini, klik next.
Nah, hasil dari PKP tadi kita buat untuk membuat draft RUK tahun 2026. Ya, ini sudah per klaster semua dan kita sudah memakai pedoman di klaster 1 yaitu ada indikator output dan outcome di sini. Ya. Next slide. Nah ini next Mbak. Nah ini contoh eh, itu gambar yang kedua itu dulu programmer PTN. Ya, programmer PTN sekarang jadi perawat di desa. Artinya eh, harus bisa mentransisikan inputan-inputan atau ilmu-ilmu PTM itu pada seluruh PJ Cluster dan bidan desa. Ini mulai Maret ya memang kami menyusun pedoman kerja puskesmas termasuk tadi dengan Bu Fatona. Ini ada gambarnya Bu Fatona. Next. Ini Praker Puskesmas waktu itu ya, April 2024 di BSD. Next slide. Prakonteks seluruh Indonesia juga di Pelantungan, yaitu banyak sekali waktu itu kunjungan. Selanjutnya, ini harus mengisi Temilnas dan Keresnas BKSP, ini dosen IKM Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia waktu itu. Next. Ini dilaunching langsung oleh Pak Menteri Kesehatan di Pelantungan. Beliau bangga dengan lintas sektor yang luar biasa di Pelantungan. Next. Pak Menteri juga mencoba membuka dokumen-dokumen posyandu dan mencoba RME di desa. Ya. Next. Nah, ini narsum WHO Searo ya tentang ILP juga ya. Next. Ini uji baca pedoman akreditasi dengan Puskesmas Manuan Kulon. Kebetulan di sini ada pakar-pakar ya Pak Cahyono, kemudian ya, ini kaji banding. Ini bulan Oktober. Klik. Ya, bulan Oktober aja sudah di atas 180. Selanjutnya, kunjungan juga Bank Dunia, FK UNER itu juga bahkan nanti Februari mahasiswa S2 FK UNER juga akan menimba ilmu di ILP di Pelantungan. Ini dapat 2 penghargaan kemarin di launching pedoman Puskesmas. Next. Nah, ini contoh eh, kami mendampingi desa agar fokus pada kader untuk penganggaran dana desa. Bintek kader, kaji banding kader, kemudian baru PMT, baru yang kalau sudah ada, baru kalau ini sudah tercukupi, baru ke Alkes atau yang lain. Next. Nah, ini kesimpulannya bagus sekalian untuk ILP ini sekarang semuanya lebih mudah. Ya, capaian indikator menjadi tanggung jawab bersama, akses pelayanan menjadi lebih dekat, lebih merata, dan lebih adil. Kemudian catatan medik dengan NIK sekarang sudah, apalagi ada Gensi-Gensi ini sudah bisa membuka SSM, yaitu Satu Sehat Mobile, itu bisa melihat rekam medisnya. Artinya ke, di Puskesmas harus siap dengan itu, RME-nya nanti sudah integrasi dengan SSM, ya. Ini dimungkinkan capaian indikator menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya satu program ya. Slide next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada kesulitan khususnya yang dari Puskesmas bisa menghubungi kami atau PJ-PJ cluster kami ya. Ini ada kontak personnya di sini ya. Next. Nah, nah, Bapak Ibu sekalian tidak usah ayo kita bekerja keras karena eh,
kami terpacu dengan tadi orang tua kami bahwa lelah kita itu sebelum seberapa dibandingnya dengan lelahnya orang-orang tua kami ya. Jadi Bapak sekalian, ayo kita kerja keras agar ILP ini nggak sulit sebenarnya, mudah. Apalagi nanti PKG ini kalau ILP sudah jalan, PKG akan sangat mudah. Ya, akan sangat mudah. Terima kasih. Monggo kita diskusi. Difasilitasi Bu Moderator. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dokter Karyadi, luar biasa untuk paparannya. Ini semuanya sangat penting dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, di chatroom sudah banyak sekali pertanyaan, Dok. Jadi nanti mohon kesediaannya untuk berdiskusi karena ini mengingat pesertanya itu juga ada yang dari luar pulau yang memang belum menerapkan dan juga ada guru-guru kita ini para Widya Iswara yang tentunya kita sangat penting untuk diskusi pada hari ini. Langsung saja saya akan bacakan untuk pertanyaan. Yang pertama adalah dari Dr. Gigi Siti. Mohon Dr. Karyadi berkenan untuk di-share struktur organisasi. Ini tadi sudah kayaknya di PowerPoint ada. Kemudian untuk laporan PJ Cluster kegiatan Lokmin mungkin berkenan di-share notulenya. Terima kasih. Dok, mohon langsung dijawab ya, Dok. Ya, nanti tadi ada nomor kontak Bapak sekalian. Ini kan kemarin kami sudah Lokmin Januari. Nah, Lokmin Januari itu menjadi sesuatu yang penting karena nanti laporan-laporan PJ Cluster itu di sana nanti kita sudah membreakdown RPK tahunan jadi RPK bulanan dan tadi sudah muncul draft RUK untuk 2026 itu ya kita sampaikan di Lokmin Januari kemarin. Ya, nanti hubungi tadi ya, ada nomor kontak kami ya. Kemudian Baik, Dok. untuk Bapak sekalian perlu diketahui sebelum Lokmin sebenarnya kami itu masing-masing PJ cluster melakukan rapat cluster ya. Rapat-rapat cluster membahas clusternya masing-masing. Nanti kalau enggak selesai di rapat cluster nanti akan disampaikan di Lokmin. Jadi di Lokmin itu membahas sesuatu yang memang tidak selesai di cluster. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Dok. Untuk yang pertanyaan tadi, dipersilakan untuk menghubungi nomor kontak masing-masing klaster. Kemudian izin bertanya untuk penjelasan tentang kunjungan rumah oleh kader Dok ini. Mungkin sedikit cerita bagaimana kunjungan rumah oleh kader. Terima kasih Dok. Oke, kunjungan kader waktu itu memang ada form yang kecil-kecil itu warna banyak, tapi kami tidak sanggup melakukan itu. Karena apa? Kami tentunya butuh dana untuk alokasi kertas, misalnya ribuan tadi ya. Makanya kami fasilitasi dengan forum-forum Google agar nanti dalam mereka mudah dan BMPP-nya juga mudah. Bapak sekalian, ini butuh kader yang harus dilatih dulu. Ya, dilatih dulu. Tentunya teman-teman di Puskesmas juga sudah melatih 25 kompetensi keterampilan kader tadi. Ya, nanti dilatih, nanti caranya kunjungan seperti apa agar dalam kunjungan itu sekali kunjungan dapat banyak. Dapat banyak maksudnya ya dapat data morbiditas, kemudian data-data screening dan lain-lain, juga intervensi PSPK itu juga sudah include di masing-masing desa masing-masing. Ya nanti Mbak Kader bisa dilibatkan dalam intervensi PSPK karena PMK 39 2016 tentang PSPK itu belum dicabut. Ya artinya memang IKS itu masing-masing desa seluruh bidang desa harus tahu. Ya harus tahu. Karena target itu 0,8 tentunya akan sulit. Ini butuh intervensi tiap tahun. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk kriteria infeksius. Apakah seperti ISPA, batuk, pilek? Bapak sekalian, jangan khawatir kalau laporan INM tiap bulan itu benar. Itu tidak usah khawatir pasien tertular atau tidak. Artinya apa? Itu ada pemakaian APD, baik pasien maupun petugas. Nah, nanti kalau sudah terdiagnosa di masing-masing klaster, itu nanti bisa dipindah ke ruang infeksius. Ya, ruang infeksius. Memang di sini sifatnya seperti COVID kemarin, kami masih memakai sifatnya airborne. Ya, sifatnya airborne. Jadi jangan lupa walaupun COVID sudah dicabut, tapi seluruh pasien yang ke puskesmas harus pakai masker, itu wajib. Ya, itu wajib. Ya, kalau tidak kita wajibkan nanti seenaknya. Ya, kasihan ke petugas-petugas kita ya, petugas-petugas kita. Itu ya, jadi nanti kita masih
airborne khususnya untuk ruang infeksius. Contoh misalnya kalau ada pasien TB kontrol gitu ya, langsung oleh screening visual tadi ditempatkan di ruang infeksius. Nanti yang meriksa adalah masing-masing klaster sesuai dengan klasternya siklus hidupnya. Kemudian obat yang ngambilkan siapa? Petugasnya. Tidak pasien yang TB tadi masuk ke ruang farmasi enggak, tapi petugas yang mengambilkan obat untuk diberikan kepada pasien tadi ya. Terus selanjutnya Bu. Oke, terima kasih Dok untuk yang tadi ada masukan ini baik sekali. Sebaiknya membaca Permen ke-19 tentang Puskesmas yang 2024. Terima kasih Bu Indah untuk masukannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok, ini ada pertanyaan. Dok minta contoh PWS atau dokumen atau data yang ditampilkan pada login tiap bulan. Tadi sudah dijelaskan untuk menghubungi para PC Cluster. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Bu Endang Listiawati. Apakah ruang setiap klaster wajib menyesuaikan mengingat di puskesmas kota gedungnya sudah maksimal? Ini pertanyaan tentang Sarpras ya Dok. Ini. Jadi Bapak sekalian tidak usah khawatir, yang kita punya itu kemampuan tadi, makanya perlunya pemetaan SDM dan Sarpras tadi, yang kita punya pakai aja. Ya nanti tentunya tiap puskesmas agak berbeda sedikit. Ya, yang punya ruangan lebih monggo, tapi yang tidak punya ruangan lebih caranya bagaimana itu didiskusikan dengan teman-teman satu puskesmas. Teman-teman sekalian jangan lupa hampir semua kegiatan di puskesmas itu adalah kesepakatan. Ya, hampir semua kegiatan di puskesmas kesepakatan, termasuk kegiatan-kegiatan itu hasilnya apa sih? Itu kan hasil dari kita mencari akar masalah, kemudian mencari alternatif masalah yang melalui brainstorming. Artinya itu adalah kesepakatan. Disepakati aja kemampuannya seperti ini. Kalau kita punya sepeda ya pakai sepeda. Ya kalau kita punya jalan kaki bisanya ya jalan kaki. Tapi jangan pernah berhenti karena ada hambatan kecil-kecil seperti itu ya. Nah, monggo nanti didiskusikan tingkat puskesmas saja untuk itu. Ya. Baik, terima kasih Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Eka Handayani dari Cilacap, apakah semua pustu dan PKD di wilayah Pelantungan Sarprasnya sudah sesuai dengan standar ILP? Dua, apakah semua pustu dan PKD punya petugas tetap, perawat, bidan untuk kader dan 2 kader? Bagaimana cara dapat dukungan desa untuk menganggarkan honor kader pustu? Yang keempat, apakah pustu Pelantungan tidak punya kendala dalam melakukan ILP? Jadi terima kasih. Pertanyaannya mungkin Pertanyaan yang monggo. ILP banget ya. Pertanyaan yang ILP banget artinya standar ILP itu kan sudah muncul KMK 1047 2024 ya. Kemudian diperbarui menjadi 1578. Itu kan standarnya seperti itu lengkapnya. Nah, artinya tadi kita melihat di Jukmisa itu adalah atau di Permenkesnya itu adalah pengobatannya terbatas. Artinya minimal di sana sesuai dengan kewenangan bidan itu cukup alat-alat yang sederhana ya. Untuk lab pun cukup POCT ya, tidak perlu sampai HA dan lain-lain. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang yang tidak bisa dilakukan di Pustu atau di PKD itu dirujuk ke Puskesmas. Ya nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca KMK 1578 tentang standarisasi alkes itu ya di eh, sarana ya di fasilitas kesehatan khususnya di desa. Ya, kemudian tidak usah khawatir sarplasnya terbatas, ya itu yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan. Sekali lagi kalau di pustu sulit apa dengan alkes terbatas, ya nanti dirujuk ke puskesmas. Ya. Tapi apa unit pelayanan kesehatan di desa pun sebenarnya nggak perlu alat-alat yang lengkap banget untuk bisa menjalankan ILP. Nanti sambil jalan tetap direncanakan agar sesuai dengan standarnya tadi yaitu KMK 1578 tadi. Ya, kemudian eh, di tadi apa ya? Desa agar mau menganggarkan gampang. Kita itu dengan pihak desa kalau desa sudah kenal dengan kita itu semuanya mudah. Apalagi budaya kita itu kalau kita sudah kenal akan rebutan untuk saling menganggarkan. Contoh kalau kita makan di warung, kalau kita sudah kenal, semua orang yang makan, yang teman kita itu mesti akan merogoh dompetnya masing-masing. Jadi kunci pertama tentunya Bapak sekalian kita harus kenal dengan desa dulu. Ya, jangan ke desa kalau ada masalah gitu ya. Karena apa? Desa itu dana desa tinggi iya.
Tapi masalahnya semua kementerian itu minta ujung-ujungnya ke desa juga. Makanya kita perlu merapat ke desa agar tadi dana desa yang sudah dibagi-bagi itu bisa fokus pada kebutuhan atau yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian untuk petugas nggak masalah ya, petugas di kami 12 itu sudah terisi semua. Bahkan hanya di desa, tidak ada yang di puskesmas karena sekarang sudah tidak ada programmer. Artinya mereka sudah fokus di desa. Nah, kecuali untuk persalinan memang seluruh bidan desa atau seluruh bidan itu harus terlibat di puskesmas. Kebetulan di Kendal ini seluruh persalinan harus dilakukan di puskesmas, ya. Nah, itu yang tenaganya ya bidan-bidan itu semua. Ya. Yang terlewat apa ya Baik. tadi? Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya ini ada minta share indikator kinerja 2025. Saya kira tadi sudah diperkenankan oleh Dr. Karyadi untuk menghubungi PC Cluster 1 nanti ya, Dok. Selanjutnya Ya, adalah pertanyaan dari Ibu Dia Kartikasari. Saya izin menyingkat pertanyaannya. Untuk pasien yang berobat di puskesmas, kemudian kontrolnya di desa, apakah perawat petugas yang di desa bisa memberikan rujukan ke rumah sakit? Atau ketika pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pasien ke puskesmas induk dulu. Jadi ini masalah alur rujukan, Dok. Jadi apakah dari desa bisa langsung ke rumah sakit? Terima kasih. dari desa bisa, syaratnya yaitu tadi ada telemedicine tadi. Ya, misalnya buka pikir itu ya harus ada, kalau merujuk nanti harus ada telemedicine persetujuan oleh dokter. Karena apa? Di kami pun di daerah pegunungan itu medan luar biasa. Andai kan 15 kilo harus ke puskesmas, itu kasihan juga untuk masyarakat khususnya disabilitas. Disabilitas kan bisa orang tua, bisa yang cacat dan lain-lain. Artinya kita fasilitasi dengan telemedicine. Komen itu punyanya Kemenkes. Ya, kita manfaatkan itu. Dan itu sudah berjalan, artinya untuk rujukan itu kan sekarang nggak perlu kertas lagi. Ya, nggak perlu kertas lagi. Pikir itu sudah nggak perlu kertas lagi. Ya, itu ya. Oke. Oke, terima kasih, Dok. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Puskesmas Halmahera. Entry data, apakah kader juga sudah dilatih? Tadi sudah dijawab, kadernya dilatih dulu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Dr. Erika dari Karangsambung, Puskesmas Karangsambung. Apakah semua PKD Pustu buka setiap hari dengan satu bidan dan satu perawat dan 2 kader? Bagaimana cara pembagian karyawannya mengingat jumlah Pustu dan PKD cukup banyak? Terima kasih, Dok. Ini dari Kebumen. Kami jawab pertama tadi kita launching 4 November itu 4 desa dulu. Kenapa? Karena memang SDM-nya waktu itu belum lengkap. Nah, caranya waktu itu 4 desa itu sesuai standarnya ILP, yaitu satu bidan, satu perawat, itu 2 kader. Ya, tapi desa yang lain 8 bagaimana? Ya ILP tapi hanya satu bidan, belum ada perawatnya. Ya, mungkin desa yang lain waktu itu bidan sudah ada semua, tapi untuk perawatnya kurang. Artinya satu perawat bisa ngampu 2 desa berdekatan atau 3 desa yang berdekatan. Tapi usahakan jangan di rolling. Karena kalau di rolling, perawat itu tidak akan bisa menguasai wilayahnya. Ya, termasuk unit pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas tadi, ruang ibu, ruang balita, remaja, kemudian ruang dewasa dan lansia itu tidak kami rolling. Yang bertanggung jawab di sana terus karena apa? Kita fokus pada orangnya. Kalau nanti di rolling akan sulit menangani tadi pasien-pasien yang harus kita kenal tadi. Ya, artinya misalnya begini, kalau hari ini ada bumil kontrol dia kelihatan anemis, gitu ya, ditangani oleh bidan A. Kemudian seminggu lagi ditangani bidan B. Akan sulit hanya membaca rekam medis untuk melihat perkembangannya. Artinya memang dikasih tanggung jawab untuk ruang ibu ya bikor sama satu bidan yang Bandung Info. Kecuali nanti kalau bikornya itu yang ruang ibu itu izin sakit atau rapat, ya nanti dicarikan PC Cluster 2 mencarikan pengganti biasanya dari bidan-bidan desa yang tidak ada kegiatan posyandu, kan gitu Bu. Ya. Baik. Jadi, monggo Terima ya. kasih, Dok. Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Ini masih ada beberapa Nggak pertanyaan yang apa-apa. hampir sama, saya ringkas, tentang pelaksanaan screening. Kalau screeningnya kan banyak sekali. Bagaimana cara screening yang banyak, kemudian pelaksanaan screeningnya itu di mana? Itu yang pertama. Kemudian kalau di dalam logmin itu apakah hanya membacakan grafik atau
data hasil inputan PWS. Jadi 2 pertanyaan tentang screening, karena screeningnya banyak, bagaimana tekniknya, kemudian di mana, dan kemudian untuk proses lognya itu yang disampaikan apa. Itu Dok, terima kasih. Terima kasih untuk screening Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, kita masih melaporkan bulanan INM 6 itu kepuasan pasien. Artinya memang kita memang ILP, tapi jangan sampai lupa laporan INM pengukuran mutu ke-6 itu adalah kepuasan pasien. Jadi kita lihat tadi kami sampaikan kalau pasiennya banyak, itu tidak kami screening, tapi nanti kami pesan pada pasien itu diedukasi untuk kontrol ke desa, ya, ke Pustu atau PKD yang ada di desa masing-masing, nanti di sana akan dilakukan screening. Nah, screening tentunya untuk saat ini yang sakit-sakit itu sesuai dengan yang berdekatan dengan keluhannya. Misalnya batuk, ya nanti screeningnya sementara TB sama PPOK dulu. Ya masalah SRQ atau yang lain ya nanti waktu kunjungan ulang tadi atau kunjungan ke PKD atau ke Pustu tadi. Ya, jadi tidak usah pusing dengan biaya screening itu toh itu setahun sekali, situasional. Dan kami yakin pasien-pasien dari ratusan itu hampir 60% adalah pasien-pasien lama sebenarnya. Nah, itu harus kita baca kenapa sih dia kok sakit terus gitu ya. Makanya ini eh, ILP ini sekarang kita fokus pada orangnya kok sakit, mungkin ada sebab-sebab yang lain kan gitu. Makanya screening itu sangat dibutuhkan. Jadi situasional ya Bu, dengan untuk screeningnya bagi kami screening itu kualitatif, artinya screening yang kita lakukan dengan capek-capek, kita harus punya data untuk kita tindak lanjuti. Jangan sampai kita melakukan screening ribuan, tapi tidak kita tindak lanjuti. Itu nanti akan nggak merubah apapun. Nanti masih ada ibu melahirkan masih meninggal banyak, kemudian orang kena hipertensi tak terkendali masih banyak kan gitu. Ya kemudian untuk logmin masih seperti dulu. Jadi logmin awal Januari itu tentunya lengkap ya, termasuk menilai capaian tahun lalu, kemudian breakdown RPK tahun ini dan merencanakan tahun depan. Kemudian untuk logmin bulanan selanjutnya itu ya prinsipnya menilai bulan lalu, merencanakan eh, kegiatan yang akan bulan ini dan termasuk bisa merubah draft RUK untuk tahun-tahun mendatang, itu aja prinsipnya. Nah, nanti lah PJ-PJ cluster yang melaporkan. Ya. Oke. Baik Dok, terima kasih. Pertanyaannya masih banyak. Nanti kami akan mengelis pertanyaan. Jadi nanti mohon izin Dok untuk pertanyaan yang terkait dengan permintaan contoh dan lain-lain itu akan kami kolektif sehingga nanti kami yang akan menghubungi kontak person di Puskesmas Pantungan ya Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan sehingga nanti bisa tersampaikan. Kemudian pertanyaan tentang indikator mutu, indikator kinerja dan contoh-contohnya mungkin nanti di workshop selanjutnya ada tentang khusus penyusunan indikator mutu dan kinerja yang sesuai dengan ILP dan Permenkes tentang puskesmas. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membahas di situ karena mengingat waktunya terbatas dan saya akan izin untuk meng-close untuk yang dari chat room untuk memberi kesempatan bertanya untuk yang raise hand karena mengingat waktunya tinggal 5 menit. Oke, mohon izin untuk yang raise hand dipersilakan. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Oh, oke. Monggo langsung saja untuk Ibu Dr. Wahyu. Oke, ini aktif sekali Ibu Dr. Wahyu. Kami persilakan untuk menyampaikan langsung kepada Dr. Karyadi. Matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paparannya Pak Dr. Karyadi, luar biasa ya, memberi gambaran sekali pada kami peserta. Pertanyaan pertama Pak Dr. Karyadi, izinkan kami mengajukan beberapa ya. Ya. Kalau pasien datangnya di Pustu, kalau tadi kan mekanismenya kalau datang di puskesmas, kalau datangnya di Pustu, nanti penetapan diagnosanya bagaimana, pemberian terapinya bagaimana? Kan tadi sudah disampaikan bahwa harus dokter gitu ya, pakai mekanisme apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada penurunan jumlah total kunjungan di seluruh puskesmas sampai jaringannya, ya Pustu, PKD dan sebagainya itu dengan pemberlakuan ILP ini, ataukah malah bertambah?
Gitu. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, Pak Dr. Karyadi, apakah sudah terpikirkan juga untuk mengajak jaringan bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri, klinik gitu ya, untuk masuk dalam ILP-nya, sistem ILP-nya Puskesmas Pantungan, karena pembina wilayah sebagai pembina wilayah kan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengikutkan ini. Jadi, mungkin itu 3 pertanyaan Pak Dr. Karyadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Oke, Kami langsung saja, yang monggo Dok. ketiga dulu. Jadi kita sudah melibatkan jaringan jejaring, apalagi setiap Lokmin Januari atau Linsek itu kita libatkan juga. Di kegiatan BUK juga ada itu supervisi fasilitatif untuk jaringan, itu setahun 4 kali kalau nggak salah. Itu juga kita titipi screening, karena apa? Sebenarnya nanti TPM di klinik itu harusnya sudah RME. Harusnya sudah RME, tapi untuk saat ini memang masih sangat banyak yang belum RME. Kalau sudah RME, nanti kalau sudah platform Satu Sehat Jadi, itu data itu sudah bisa ditarik kemana-mana. Tapi untuk saat ini, karena belum, masih banyak klinik di sini, kebetulan ada 1 klinik, ada 2 dokter, itu belum RME, ya kita pakai minta manual laporan-laporan data morbiditas, dan tadi kita titipi capaian screening tadi. Ya, kita titip ikut untuk melakukan screening pada pasien-pasien dan harus melaporkan tiap bulan kan gitu. Ya, itu yang pertanyaan ketiga. Kemudian untuk pasien pustu ataupun unit pelayanan kesehatan di desa nanti seperti apa? Itu karena di sana sudah bridging dengan BPJS dan Simpus juga, artinya nakes di sana sudah ada kode diagnosa, dan itu kita lengkapi dengan pelimpahan wewenang dari nakes, dari dokter kepada para medis yang ada di sana. Untuk cara memberikan obat seperti apa, melakukan pendidikan obat seperti apa, nanti sudah ada pelimpahan wewenang dari apoteker kepada para medis juga, Bu. Ya, sudah dilengkapi sampai sana. Kemudian untuk kunjungan menurun atau meningkat, ya waktu awal itu meningkat juga, tapi lama-lama yang di induk, Puskesmas induk tadi ada gambarannya, itu menurun sangat tajam. Ya, yang biasa sehari itu 100 sampai 150, sekarang di induk itu mungkin kan hanya maksimal 40, itu pun kalau ada surat keterangan sehat dari pilkada atau yang lain. Untuk yang sakit itu nggak banyak juga untuk saat ini. Ya, tadi data-data itu muncul seperti itu. Kemudian yang meningkat tadi kita bisa bayangkan, yang meningkat malah posyandu tadi, karena memang walaupun belum sesuai yang kita harapkan, di per S itu belum bisa sesuai yang kita harapkan. Untuk dewasa saja, September kemarin data kami itu rata-rata masih 50-60%. Tapi dibanding Januari 2024 yang ILP waktu itu baru, yang masih ada yang 0%, itu kami anggap sebagai peningkatan. Jadi kami berharap ya, yang pasien berkunjung sedikit ini, itu harapan kami ya, karena orangnya sehat. Karena apa? Karena kami tidak punya data orang sehat. Kalau kami data orang sakit kami punya, tapi kalau data orang sehat kami tidak punya. Tapi bolehlah kami beranggapan bahwa karena pasien puskesmas kok sepi, berarti banyak orang sehat, gitu aja lah. Ya. Jadi yang meningkat itu kunjungan yang ada di pustu atau PKD dan posyandu, Bu, yang di induk malah menurun, ya malah menurun karena hanya rujukan-rujukan yang memang harus datang ke puskesmasan itu. Ya, mungkin Demikian, justru Bu. nakesnya bisa diturunkan ke pustu ya Pak ya, lebih banyak diturunkan ke pustu ya, dengan Ya, menurunnya. karena setiap hari ke pustu, hari ke pustu, kemudian mereka juga sudah dilatih semua oleh dinas. Kemudian untuk obat tadi, analgetik atau apa, itu sama dengan puskesmas. Kecuali memang obat-obat tertentu yang sesuai pelimpahan wewenang tidak boleh diberikan di pustu atau PKD. Ya. Ya, matur nuwun, Baik, terima kasih sekali untuk Dokter Karyadi, Bu Wahyu. Tadi sudah diskusinya sangat menarik, juga Bapak Ibu peserta yang lain. Mengingat waktu juga yang akan ini waktunya sudah mundur 15 menit karena tadi
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehingga mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab melalui WA Group. Mohon berkenan untuk Dr. Karyadi apabila kami menghubungi para PJ-nya untuk menanyakan yang tadi diminta oleh peserta. Nyuwun izin gitu, Dok. Nggih, Baik, Dr. Karyadi, nggih. sebelum kita akan mengakhiri sesi untuk paparan dari Puskesmas Pelantungan, mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, untuk closing statement atau mungkin motivasi kepada puskesmas-puskesmas yang belum, Dok. Monggo. Nggih. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, untuk ILP lebih cepat, lebih mudah itu gampang. Kita syaratnya prasangka baik. Artinya ILP ini kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat siapa? Masyarakat. Ya, itu yang penting. Mungkin kita hanya sebagai jembatan untuk tadi generasi emas 2045. Dan kami kasih gambaran untuk memotivasi teman-teman sekalian yang menghadapi kesulitan begini ceritanya. Ini kisah nyata. Februari 2024 itu Kota Dumai itu kaji banding ke kami dengan wali kota dan kepala dinas serta Kapus Kota Dumai. Nah, kemudian mereka ingin di Posyandu. Kami antarkan pakai mobil saya itu ke Posyandu. Kebetulan di Pelantungan ini Medan itu berkelok-kelok, jalan sempit tapi bagus. Nah, begitu Posyandunya kelihatan tapi jalannya sempit, masih sekitar 200 meter sampai 300 meter. Bapak Kepala Dinas Kota Dumai ini suruh saya berhenti. Ya, saya berhenti. Ada apa, Pak? Kan? Pak, nanti kalau ketemu mobil di sana, bagaimana? Kan itu. Nah, kemudian yang bareng dengan kami kebetulan Pak Camat jawab gini, Pak nanti kita pikir di sana Pak, jangan kita pikir di sini. Nah kemudian saya melanjutkan perjalanan ke atas, nggak ketemu mobil. Bayangkan kalau kesulitan yang kita bayangkan itu kita bayangkan terus, sementara kesulitan itu belum tentu kita temui. Artinya apa? Kemarin waktu launching pedoman Oktober 2024, Kota Dumai luar biasa prestasinya. Mereka mengambil hikmah bukan materi yang saya terangkan yang mereka masuk, tapi tadi hikmah tadi kalau ada kesulitan ya nanti dibicarakan waktu ketemu kesulitan. Kalau nggak ketemu kesulitan ngapain kita bicara kesulitan kan gitu. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ayo kita ILP secepatnya karena memang sangat mudah dan bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Bagi kita apa? Ya bagi kita mudah melihat capaian-capaian terkini. Bagi masyarakat apa? Masyarakat akan mudah karena dekat dengan pelayanan. Terima kasih. Mohon maaf kalau nggak berkenan, Bapak Ibu sekalian, itu ada kontak person. Silahkan hubungi kami karena ini hanya 1 jam saya kira nggak cukup. Yang kaji branding ke kami itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ini hanya 1 jam. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi sifatnya mengguri, tapi ini sifatnya implementatif. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan hubungi kami, tidak usah menunggu Lebaran nanti, ya. Oke, terima kasih Bu Upi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk Dr. Karyadi untuk paparannya yang luar biasa dan